JC Studio itu singkatan dari Jane Kristianti Studio. Kebetulan singkatan dari nama saya. Berdiri pada tanggal 12 Desember 2018. Walaupun kami baru 3 tahun, tapi guru-guru kami itu sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sanggar kami ini mempunyai murid-murid yang setiap 6 bulan sekali itu akan diuji oleh Taman Mini Indonesia Indah, dan apabila lulus dari ujian tersebut, maka sertifikatnya dapat digunakan untuk masuk ke sekolah pilihan favorit negeri melalui jalur prestasi. Misi kami adalah menyiapkan generasi penerus untuk mempertahankan tradisi kebudayaan Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan di bidang kesenian dan membina komunikasi antar komunitas, antar generasi untuk mempertahankan kebudayaan ini. Sedangkan visi kami tentunya kami berharap sanggar kami ini menjadi yang terdepan dan terbaik di bidang mempertahankan kelestarian budaya Indonesia. Terus saya dipercaya untuk mengajar pertama kali itu di negara Jepang, itu tari tradisional Nusantara dari tahun 99 sampai 2010, sekitar 10 tahun ya saya di sana. Terus 2015 saya kembali lagi ke Jepang juga di salah satu tempat pertunjukan yang khususnya untuk tarian Indonesia. Sebetulnya di sana juga nggak tari Indonesia aja, tapi global, seluruh dunia ada. Tapi saya dipercaya untuk mempromosikan tarian Nusantara yang paling banyak, yaitu dari yang paling sering ya itu Jawa Barat. Yang diminta itu dari Jawa Barat, Bali, Aceh, Kalimantan. Oh iya, untuk Kalimantan 2011 saya juga pernah menduduki juara pertama di Prancis untuk tarian seluruh dunia. Indonesia juara pertama, juara 1, yaitu koreografernya saya. Sanggar JC adalah standarnya penari nasional. Jadi setiap mereka yang belajar di JC Studio yaitu tiap 6 bulannya mereka diujikan. Ya, ujiannya itu standar nasional dan yang menguji bukan saya, tapi ada tim pengujinya. Tim pengujinya itu dari pariwisata, dari Taman Mini, karena kita ikut ujiannya pun di Taman Mini ya, seperti itu. Dan keuntungannya memiliki sertifikat itu satu, yaitu nanti mereka mau sekolah misalnya seperti itu, mau jalur prestasi itu bisa ya. Jadi mereka punya sertifikat dan sertifikat itu legal ya, dan itu sangat-sangat membantu anak-anak untuk meningkatkan prestasi. JC itu sangat bagus dan sebagai wadah tari nasional. Di JC Studio sendiri bukan cuma satu daerah, tapi 34 provinsi. Dan 34 provinsi itu
tidak cuma satu provinsi itu cuma satu tarian, tidak, tapi dari provinsi itu bermacam-macam kembali. Misalnya dari Tangsel kah, dari Pandeglang kah, contohnya ya, atau dari Kota Banten kah, seperti itu dari satu provinsi, ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke Sanggar Tari Jesus Studio, untuk yang yang mencintai tradisi, tarian-tarian tradisi, itu pas banget. Saya sangat cinta Indonesia. Saya ingin melestarikan kebudayaan Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi? Semakin lama arus dari luar itu lebih deras dari kebudayaan dari barat, dari luar itu lebih deras di Indonesia. Makanya saya berjuang untuk kesenian Indonesia, supaya tari tradisi Indonesia ini nggak cuma satu provinsi, tapi seluruh Indonesia, yaitu 34 provinsi. Saya berusaha untuk mengajarkan ke adik-adik di tingkat dasar, yaitu dari TK, SD, SMP, SMA, dan berikutnya. Jesus Studio kita latihan itu di hari Senin sama hari Kamis pukul 3 sore sampai setengah 6 sore ya, yaitu jam 15 sampai jam 17.30. Itu aktifnya untuk satu kelasnya itu kita dibagi dua, ada yang dari jam 3 sampai jam 4, ada yang jam 4 sampai setengah 6. Silahkan daftarkan anak-anak Anda melalui telepon di 0878 7781 7011 atau di 021 2951 3485. Alamat kami di Jalan Ciateraya nomor 99 Maruga BSD. Kami tunggu ya.
Udah hampir 3 bulan kita latihan. Dari sebelum puasa kita sudah latihan. Durasi tarian itu 5 menit. Terus kemudian latihan itu di hari Senin sama hari Kamis. Lama latihannya itu sekitar 1,5 jam, karena kita juga masih harus jaga. Ini tarian kuda Sumedang, karena satu tariannya itu merakyat. Untuk jenis tari anak-anak itu masuk banget, karena menceritakan anak-anak yang sunatan tuh mereka nari di atas kuda, duduk di atas kuda diarak seperti itu. Jadi temanya tahun ini kita mau angkat tariannya itu anak-anak seperti itu. Jadi kenapa saya pilih kuda Sumedang, biar anak-anak lebih menguasai ke anak-anakannya seperti itu. Untuk durasi latihan itu kurang lebih 1 bulan. Materinya saja itu 1 bulan. Untuk gerakannya itu baru gerakan saja. Tapi untuk menyambung ke wiramanya itu sekitar 1,5 bulan lah. Mereka sudah mulai terlihat asik untuk menari seperti itu. Tarian ini menggambarkan dari ciri khas masyarakat Sumedang, yang itu dulu tuh setiap ada anak sunatan seperti itu, mereka itu naik kuda, biasa diarak pakai kuda keliling kampung seperti itu. Itu untuk anak-anak yang sunatan seperti itu. Jadi ada filosofinya juga. Tarian ini yaitu kebiasaan atau kultur dari masyarakat Sumedang, yang apabila anak laki-lakinya sunatan, mereka biasanya naik kuda diarak keliling kampung seperti itu. Jadi kenapa saya pilih tari kuda Sumedang ini, karena lebih mendekati dari kebiasaan masyarakat Sumedang yang bertemakan anak-anak seperti itu. Pesan saya, semoga seluruh, bukan cuma untuk masyarakat Sumedang saja, tapi khususnya untuk Jawa Barat ya, lebih mencintai budaya masing-masing, yaitu budaya Sundanya. Cintailah budaya kita, budaya Nusantara. Itu saja sih. Jar, tumpak, jar, plastik. Iya, bahasanya itu namanya goyang plastik. Iya. Jadi nggak jadi plastik. Jar, jar. Yang bener, tapi kakinya masih begini salah. Oke, jadi ya, tapi yang pas.
Oh, Oh ini. ya. Dari dulu kan? Berarti jam dulu kan? Dang 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 dang. wirasanya kaca, belajar seperti misalnya marah, senang, genit. Penjiwaan dari seorang penari, dia mendalami satu tarian atau satu garapan, mereka harus punya karakter. JC Studio Nyonyo sukses! Yang dinilai dari sebuah tarian adalah wirasa, wiraga, wirama. Wirasa yaitu penggabungan dari wiraga dan wirama. Nah, kalau misalnya wirasa, kalau menari tanpa wirasa itu berarti aerobik, ya. Jadi wiraga sama wirama saja, itu namanya aerobik. Kita kayak aerobik seperti ini, itu nggak perlu pakai rasa. Tapi kalau namanya menari, kita harus pakai wirasa. Wirasa itu akan menceritakan, tarian itu menggambarkan sedih atau gembira atau marah, itu nanti ada di wirasa. Jadi setiap gerakan, setiap tarian itu nanti akan kelihatan dari wirasanya, seperti itu. Penjiwaan dari seorang penari, dia mendalami satu tarian atau satu garapan, mereka harus punya karakter. Muka sedih, muka marah, muka senang. Kurang tarik lagi senyumnya, lagi, ya. Oke, pandangannya ke depan. Muka marah, muka sedih. Oke,
Oke, muka senang. Ya. Sekarang senyumnya hilang. Muka sedih. Ya, itu benar. Muka marah. Bayangkan kamu marahnya sama siapa? Dede Hero. Coba Dede Hero gitu. Enggak. Pernah marah sama Dede, aku cuman rewelin Dede. Ya udah, coba matanya gimana? Kurang melotot. Lagi. Kanza, muka senang. Iya. Senang. Sekarang muka sedih. Duduknya benar sayang, duduknya benar, ulang lagi. Ya, muka sedih, mana sedih? Nah, iya. Sekarang muka marah. Marah. Ya, ini Kanza usianya baru 3 tahun ya. Dalam satu penari itu bisa merasakan atau wirasa, itu ada metodenya, yaitu mereka satu hafal dulu, hafal musiknya, hafal gerakannya, baru mereka bisa dapat wirasanya. Karena kalau mereka tidak hafal, otomatis mereka nggak dapat wirasanya itu. Jadi hambar, nari itu hambar. Jadi cuma bergerak saja, tapi orang lain tidak tahu mereka itu sedang menarikan apa sih, ceritanya apa sih, seperti itu. Nah, metodenya mereka harus sering berlatih, terus belajar mimik ya, belajar mimik di kaca, di mirror ya, di kaca. Belajar seperti misalnya marah, senang, genit. Ada tarian memang kita harus genit gitu loh. Ada tarian yang kita memang harus kalem. Ya, kita nggak perlu yang kecimpringan lah bahasa penari ya. Nggak perlu, tapi kalem. Seperti itu. Kebanyakan kita yang nari kalem itu adalah nari biasanya nari Jawa itu ya. Pakemnya memang tidak terlalu kecimpringan gitu loh. Maksudnya ada tarian-tarian yang kebanyakan itu tarian Jawa yang memang lembut seperti bedoyo, seperti itu. Mereka memang kalem bawaannya. Seperti itu contohnya ya, masih banyak. Wiraga adalah bahasa tubuh dari totalitas imajinasi kita dikembangkan gerakan-gerakan itu. Gerakan itu memaknai untuk mengambil mangga gitu, enggak yang penuh makna ya. Yang seperti misalnya seperti yang ini gerakan memanah, gerakan tumbuh-tumbuhan yang kena angin seperti itu, melambai-lambai. JC Studio Nyunyu sukses. Wiraga adalah bahasa tubuh dalam seni tari ya, dalam seni tari bahasa tubuh, bukan mimik, bukan bicara atau actingnya seperti apa, tapi raga kita seperti itu ya. Jadi untuk menyampaikan, misalnya kita gerakan seperti ini, itu kita ada gerakan, oh itu berarti gerakannya mengusir atau gerakan itu marah, seperti itu. Jadi mimik mukanya itu seperti ini, itu namanya wiraga ya. Seperti tarian yang lembut ya, itu wiraga seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah totalitas dari gerakan ya. Kadang ada penari yang menyek-menyek ya, yang gerakannya tuh males gitu loh, tidak totalitas. Untuk menjadi penari bagus itu harus totalitas ya, seluruh badannya, seluruh anggota tubuhnya itu menari, bergerak, bukan cuma tangannya, bukan cuma kakinya atau palanya, seperti itu. Jadi semuanya yang namanya wiraga itu dari kepala, dari ujung rambut nih sampai ujung kaki, itu namanya wiraga. Wiraga itu
dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu namanya wiraga. Tidak terbatas, cuma tangannya saja kah, kepalanya saja kah? Tidak. Jadi seluruhnya, ya. Oke, itu wiraga. Nah, imajinatif atau imajinasi kita dalam satu gerakan, misalnya kita berimajinasi, ya, berhayal. Ya, berhayal. Kalau kita misalnya narik kupu-kupu, misalnya, kita berhayal jadi kupu-kupu, jangan jadi lebah, ya, atau jadi semut. Jadi imajinasi kita itu jauh untuk menjadi seorang penari. Misalnya kita dapat karakter tarian kijang, kita harus berimajinasi sebagai kijang. Gerakan murni adalah gerakan yang didasari dari gerakan aslinya. Seperti misalnya kalau gerakan kelinci misalkan seperti ini. Misalnya ada loncat-loncat, itu ada di dalam tarian kelinci, tapi dikembangkan gerakan-gerakan itu. Seperti itu. Gerakan maknawi artinya makna, ya. Makna dari sebuah gerakan, ya. Misalnya gerakan itu memaknai misalnya gerakan yang misalnya kita bersyukur kepada Tuhan, misalnya tangannya misalnya seperti ini menunjukkan, orang pasti akan tahu. Tidak mungkin kalau kita begini itu gerakan itu untuk mengambil mangga gitu, enggak. Terus atau kita minta rambutan, tidak. Tapi ini gerakan tuh seperti ini tuh udah orang pasti akan tahu, oh dia lagi meminta sama Tuhan gitu, sama yang kuasa. Ini pasti gerakannya seperti ini, seperti itu. Itu maknawi, ya, maknanya seperti itu. Jadi banyak gerakan yang penuh makna, ya, yang seperti misalnya seperti yang ini gerakan memanah, ini penuh makna. Oh, tarian itu tarian perang, maknanya mereka itu sedang berperang, seperti itu, ya. Oke. Imitatif adalah gerakan yang diambil dari gerakan hewan atau tumbuh-tumbuhan, ya, seperti itu. Kita mengambil misalnya gerakan tumbuh-tumbuhan yang kena angin, seperti itu, melambai-lambai, ya, nyiur pohon kelapa, seperti itu. Atau gerakan yang hewan yang saya bilang tadi, ada kelinci, ada kijang, ada semut, yaitu gerakan imitatif. Wirama adalah musik. Wirama dalam musik, dalam tarian lah. Ini di dalam tarian, ya. Jadi mengawinkan gerakan dengan musik, ya, itu namanya wirama. Jadi beatnya musik, terus gerakan itu harus sinkron. Jangan musiknya menceritakan sedih, tapi gerakannya debak-debuk gitu. Itu juga nggak pas. Jadi harus pas. Itu namanya wirama. Seorang penari itu harus tahu wirama, ya. Kalau dia tidak tahu wirama, otomatis dia nggak jadi penari. Seperti itu. Seperti kita mau menari nindak tangsel misalnya, kita tidak tahu temponya, tidak tahu iramanya. Jadi gerakan sama musiknya itu tidak kawin, tidak jadi satu. Itu tidak akan bagus. Timpang ditonton sama audiens, itu timpang jadinya, tidak kawin. Gerakan sama musik, seperti itu. Jadi seorang penari harus tahu tempo musik, itu namanya wirama, ya. Terus kalau dia juga tidak tahu masalah musik pun, dia tidak bisa menjadi penari profesional. Jadi dia harus tahu tarik musik apa yang dia tarikan, dari daerah mana, seperti itu mereka harus tahu. Karena seperti pakem-pakemnya mereka harus tahu, ajak-ajaknya harus tahu, ya. Menguasai suatu wirama itu, ya, mereka sering mendengarkan musik yang ada di materi
tarian yang mereka sedang hafalkan. Misalnya mereka lagi nari Lenggang Kemayoran. Mereka harus sering dengarkan musik itu. Jadi mereka tahu part-partnya, berapa kali 8, berapa kali 4, apa 1/2. Itu kan ada staccatonya ya di dalam satu tarian itu, di dalam satu musik. Jadi misalnya tua gapat menanjukan 1, 2 seperti itu. Jadi itu metode, mereka harus sering mendengarkan dan mereka belajar menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 1, 2 seperti itu. Jadi nggak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Tidak ada. Dalam menari itu 8 balik lagi, 4 balik ke 1 lagi, seperti itu dan seterusnya. Itu aja untuk metodenya. Selamat berlatih.
jeung kendang sinden ngawih ngahalang nu ngaranti keiklan tepak kendang eta cai ongan ngahibur budak sunatan suka beungah paparengan kuda poing bisa ngigel dari patali di Jepang kuda geus ngerti irama nurutkeun poyek ngajalma. Budaya kota Sumedang seni bandreng kuda renggong paragi arak-arakan ngahibur budak sunatan kuda menang ngadang dandan kuda rencek di payungan sorak tarompet jeung kendang sinden ngawih ngahalang nu ngaranti igel-igelan tepak kendang eta jaipongan ngahibur budak sunatan suka bungah paparengan kuda poing bisa ngigel bari patali di Jepang kuda geus ngarti irama nurutkeun poyek ngajalma ngaran igel-igelan tepak kendang eta jaipongan ngahibur budak sunatan suka bungah paparengan kuda poing bisa ngigel bari patali di Jepang kuda geus ngarti irama nurutkeun poyek ngajalma. Hari Anak Nasional, hari yang dimaknai oleh seluruh bangsa Indonesia menyayangi, mengasihi anak-anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Biasanya setiap tahun itu ada lomba-lomba, bermacam-macam lomba diadakan, tapi karena di sekarang itu masa pandemi, mungkin acaranya secara virtual aja, dan kali ini kita hanya mempersembahkan sebuah tarian. Jenis tariannya itu sudah ditentukan. Kali ini kita dapat Jawa Barat ya.
kita mau bawain tarian Kuda Sumedang. Sudah hampir 3 bulan kita latihan. Dari sebelum puasa kita sudah latihan. Durasi tarian itu 5 menit, terus kemudian latihan itu di hari Senin sama hari Kamis. Lama latihan itu sekitar 1,5 jam karena kita juga masih harus jaga protokol kesehatan. Kenapa saya pilih tarian Kuda Sumedang? Ya duduk di atas kuda di alam seperti itu. Tapi untuk menyambung ke wirasa ke wiramanya itu sekitar 1,5 bulan lah. Mereka sudah mulai terlihat asik untuk menari. Tarian ini menggambarkan dari ciri khas masyarakat Sumedang. Wiraga adalah bahasa tubuh. Dari totalitas imajinasi kita dikembangkan gerakan-gerakan itu. Gerakan itu memaknai untuk mengambil mangga gitu, enggak yang penuh makna ya. Yang seperti misalnya seperti yang ini gerakan memanah, gerakan tumbuh-tumbuhan yang kena angin seperti itu, melambai-lambai. JC Studio Nyonyo sukses! Wirama dalam musik, dalam mengawinkan gerakan dengan musik. Jangan musiknya menceritakan sedih, tapi gerakannya debak-debuk tidak kawin, tidak jadi satu. Itu tidak akan bagus, tidak bisa menjadi penari profesional. Jadi dia harus tahu tarik musik apa yang dia tarikan, sering mendengarkan musik, jadi mereka tahu part-partnya 4, balik ke 1 lagi, seperti itu. JC Studio Nyonyo sukses! Hafal musiknya, hafal gerakannya, baru mereka bisa dapat wirasanya. Kaca belajar seperti misalnya marah, senang, genit, penjiwaan dari seorang penari. Dia mendalami satu
tarian atau satu garapan mereka harus punya karakter. JC Studio Nyonyo sukses! Kenapa saya pilih tarian kuda Sumedang? Karena satu, tariannya itu merakyat. Untuk jenis tari anak-anak itu masuk banget karena menceritakan anak-anak yang sunatan dulu. Mereka nari di atas kuda, duduk di atas kuda diarak seperti itu. Jadi temanya tahun ini kita mau angkat tariannya itu anak-anak seperti itu. Jadi kenapa saya pilih kuda Sumedang, biar anak-anak lebih menguasai ke anak-anakannya seperti itu. Untuk durasi latihan itu kurang lebih 1 bulan. Materinya saja itu 1 bulan. Untuk garapannya itu baru gerakan saja. Tapi untuk menyambung ke wiramanya itu sekitar 1,5 bulan lah. Mereka sudah mulai terlihat asik untuk menari seperti itu. Tarian ini menggambarkan dari ciri khas masyarakat Sumedang yang itu dulu tuh setiap ada anak sunatan seperti itu, mereka itu naik kuda, biasa diarak pakai kuda keliling kampung seperti itu. Itu untuk anak-anak yang sunatan seperti itu. Jadi ada filosofinya juga. Tarian ini yaitu kebiasaan atau kultur dari masyarakat Sumedang yang apabila anak laki-lakinya sunatan, mereka biasanya naik kuda diarak keliling kampung seperti itu. Jadi kenapa saya pilih tari kuda Sumedang ini, karena lebih mendekati dari kebiasaan masyarakat Sumedang yang bertemakan anak-anak seperti itu. Pesan saya semoga seluruh, bukan cuma untuk masyarakat Sumedang saja, tapi khususnya untuk Jawa Barat ya, lebih mencintai budaya masing-masing, yaitu budaya Sundanya. Cintailah budaya kita, budaya Nusantara. Itu saja sih.
Hari Anak Nasional, hari yang dimaknai seluruh bangsa Indonesia untuk menyayangi, mengasihi anak-anak Indonesia agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Di Hari Anak Nasional itu biasanya setiap tahun itu ada lomba-lomba, bermacam-macam lomba diadakan. Tapi karena di sekarang itu masa pandemi, mungkin acaranya secara virtual aja, dan kali ini kita hanya mempersembahkan sebuah tarian. Dan jenis tariannya itu sudah ditentukan. Kali ini kita datang ke Jawa Barat ya. Kita mau bawain tarian Kuda Sumedang namanya. Sudah hampir 3 bulan kita latihan. Dari sebelum puasa kita sudah latihan. Durasi tarian itu 5 menit. Terus kemudian latihan itu di hari Senin sama hari Kamis.
lama latihannya itu sekitar 1,5 jam karena kita juga masih harus jaga protokol kesehatan. JC Studio itu singkatan dari Jane Kristianti Studio. Kebetulan singkatan dari nama saya. Berdiri pada tanggal 12 Desember 2018. Walaupun kami baru 3 tahun, tapi guru-guru kami itu sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing. Sanggar kami ini mempunyai murid-murid yang setiap 6 bulan sekali itu akan diuji oleh Taman Mini Indonesia Indah. Dan apabila lulus dari ujian tersebut, maka sertifikatnya dapat digunakan untuk masuk ke sekolah pilihan favorit negeri melalui jalur prestasi. Misi kami adalah menyiapkan generasi penerus untuk mempertahankan tradisi kebudayaan Indonesia. Yang kedua adalah menciptakan lapangan pekerjaan di bidang kesenian dan membina komunikasi antar komunitas, antar generasi untuk mempertahankan kebudayaan ini. Sedangkan visi kami tentunya kami berharap sanggar kami ini menjadi yang terdepan dan terbaik di bidang mempertahankan kelestarian budaya Indonesia. Halo, nama saya Aji. Saya mengajar dari tahun 98. Terus saya dipercaya untuk mengajar pertama kali itu di negara Jepang. Itu tari tradisional Nusantara dari tahun 99 sampai 2010. Sekitar 10 tahun ya saya di sana. Terus 2015 saya kembali lagi ke Jepang juga. Di salah satu tempat pertunjukan yang khususnya untuk tarian Indonesia. Sebetulnya di sana juga nggak tari Indonesia aja, tapi global, seluruh dunia ada. Tapi saya dipercaya untuk mempromosikan tarian Nusantara yang paling banyak, yaitu dari yang paling sering ya itu Jawa Barat. Yang diminta itu dari Jawa Barat, Bali, Aceh, Kalimantan. Oh iya, untuk Kalimantan 2011 saya juga pernah menduduki juara pertama di Prancis untuk tarian seluruh dunia. Indonesia juara pertama, juara 1, yaitu koreografernya saya. Sanggar JC adalah standarnya penari nasional. Jadi setiap mereka yang belajar di JC Studio itu tiap 6 bulannya mereka diujikan. Ya, ujiannya itu standar nasional dan yang menguji bukan saya, tapi ada tim pengujinya. Tim pengujinya itu dari para wisata, dari Taman Mini, karena kita ikut ujiannya pun di Taman Mini ya, seperti itu. Dan
keuntungannya memiliki sertifikat itu satu, yaitu nanti mereka mau sekolah misalnya seperti itu, mau jalur prestasi itu bisa ya. Jadi mereka punya sertifikat dan sertifikat itu legal ya. Dan itu sangat-sangat membantu anak-anak untuk meningkatkan prestasi. JC itu sangat bagus dan sebagai wadah tari nasional. Di JC Studio sendiri bukan cuma satu daerah, tapi 34 provinsi. Dan 34 provinsi itu tidak cuma satu provinsi itu cuma satu tarian, tidak, tapi dari provinsi itu bermacam-macam kembali. Misalnya dari Tangsel kah, dari Pandeglang kah, contohnya ya, atau dari Kota Banten kah, seperti itu dari satu provinsi ya. Jadi kalau misalnya Anda masuk ke Sanggar Tari JC Studio, untuk yang yang mencintai tradisi, tarian-tarian tradisi, itu pas banget. Saya sangat cinta Indonesia. Saya ingin melestarikan kebudayaan Indonesia, karena kalau bukan kita siapa lagi? Semakin lama arus dari luar itu lebih deras dari kebudayaan dari barat, dari luar itu lebih deras di Indonesia. Makanya saya berjuang untuk kesenian Indonesia, supaya tari tradisi Indonesia ini nggak cuma satu provinsi tapi seluruh Indonesia, yaitu 34 provinsi. Saya berusaha untuk mengajarkan ke adik-adik di tingkat dasar, yaitu dari TK, SD, SMP, SMA, dan berikutnya. JC Studio kita latihan itu di hari Senin sama hari Kamis pukul 3 sore sampai setengah 6 sore ya, yaitu jam 15 sampai jam 17.30. Itu aktifnya untuk satu kelasnya itu kita dibagi dua, ada yang dari jam 3 sampai jam 4, ada yang jam 4 sampai setengah 6. Silahkan daftarkan anak-anak Anda melalui telepon di 0878 7781 7011 atau di 021 2951 3485. Alamat kami di Jalan Ciater Raya, nomor 99, Marga BSD. Kami tunggu ya.